Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Literasi Keuangan. Saya Sofia Stira, 1915-2101, menjelaskan pengertian literasi keuangan. Saya Era Maharani, 1915-2191, akan menjelaskan tentang perlunya literasi keuangan. Saya Nurafika dengan NPM 1915-210134 akan manfaat literasi keuangan bagian pertama. Ya, ikut NPM 1915-210050 ingin menjelaskan tentang manfaat literasi keuangan. NPM 1915-210096. Di sini saya ingin menjelaskan tentang indikator literasi keuangan. Saya Emma Putra Tabirka, NPM 1915-210089, ingin menjelaskan tentang aspek-aspek literasi keuangan secara umum. Saya Erika Ramadhani dengan NPM 1915-210146 akan menjelaskan aspek-aspek literasi keuangan secara khusus. Saya Anissa Yasmin Satifah, 1915-210130 akan menjelaskan tentang risiko literasi keuangan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan suatu proses kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan keyakinan atau confidence. Tujuannya agar masyarakat mampu mengelola keuangan mereka dengan baik untuk kedepannya. Dalam konteks literasi keuangan, pengetahuan atau knowledge mencakup tentang berbagai hal masalah keuangan, seperti lembaga jasa keuangan, produk jasa keuangan, fitur-fitur yang melekat pada jasa keuangan, manfaat dan risiko pada jasa keuangan, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Tujuan masyarakat diberikan keterampilan atau skill tentang menghitung bunga, hasil investasi, biaya, dan risiko agar dapat memahami produk, jasa, dan keuangan. Bukan hanya semata-mata memberikan keuntungan saja, melainkan memiliki risiko dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Pengetahuan dan keterampilan jasa keuangan tidak lengkap jika tidak disertai dengan keyakinan bahwa uang yang disimpan atau dikelola di lembaga jasa keuangan dilakukan dengan baik dan benar sehingga masyarakat percaya bahwa uang mereka tidak akan hilang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa literasi keuangan diperlukan. Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan peningkatan pendapatan tersebut tidak dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif, melainkan untuk investasi yang lebih produktif. Literasi keuangan dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena peningkatan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan akan menstimulasi permintaan terhadap produk dan jasa keuangan secara terus-menerus. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada video ini saya akan membahas manfaat literasi keuangan. Secara umum, literasi keuangan digunakan untuk mengukur berapa banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan dan jasa keuangan yang tersedia. Literasi keuangan tentunya memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, mampu memilih dan manfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Literasi keuangan membantu kita agar dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal hingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Manfaat literasi keuangan dari sisi makroekonomi juga sangat penting.
Semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, berarti semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan produk dan jasa keuangan. Konsekuensinya adalah semakin tinggi frekuensi dan volume transaksi keuangan yang terjadi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Yang pertama, dapat mencegah hal 96 yang merugikan, karena dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih bijak. Yang kedua, setelah mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup, masyarakat diharapkan akan mampu membuat perencanaan keuangan pribadi maupun keluarga menjadi lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu manfaat literasi keuangan bukan hanya untuk pribadi dan keluarga, melainkan juga untuk pertumbuhan ekonomi makro. Dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan, maka akan banyak masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan. Yang keempat, akan semakin banyak masyarakat yang menabung dan berinvestasi yang seterusnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Dilihat dari pentingnya hal ini, untuk itu pemerintahan bersama OJK dan industri jasa keuangan lainnya telah menciptakan program 96 program yang dapat menaikkan tingkat literasi masyarakat. Program 96 program tersebut antara lain adalah mengharuskan semua lembaga jasa keuangan untuk mengadakan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum menjual produk dan jasa mereka, menyelenggarakan edukasi ke tingkat sekolah 96 sekolah formal. Yang terakhir, membentuk strategi nasional keuangan inklusif atau SNKI. Membuat strategi nasional literasi keuangan Indonesia yang disingkat menjadi SKNLI. Terdapat 3 program strategi di dalamnya, di antaranya adalah A. Cakap keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. B. Sikap dan perilaku keuangan bijak, yang bertujuan untuk membangun masyarakat untuk memiliki ketahanan keuangan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan. C. Akses keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Well literate, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, dan memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 2. Sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Yang ketiga, less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. 4. Not literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Indikator pengukuran literasi keuangan. Secara lebih luas, variabel literasi keuangan mengukur kemampuan seseorang berkaitan dengan pemahaman mengenai nilai tukar uang, fitur jasa, layanan keuangan, pencatatan keuangan, sikap dalam mengeluarkan keuangan.
Untuk mengetahui beberapa besar tingkat literasi keuangan, seseorang dapat digunakan tolak ukur atau indikator pengetahuan, diantaranya seperti berikut. Yang pertama adalah pengetahuan seseorang atas nilai suatu barang dan skala prioritas dalam hidupnya. Yang kedua, pengangguran tabungan dan bagaimana mengelola uang. Yang ketiga, pengelolaan kredit. Yang keempat, pentingnya asuransi dan melindungi terhadap resiko. Yang kelima, dasar investasi. Yang keenam, perencanaan pensiun, dan yang ketujuh adalah pemanfaatan dari belanja dan membandingkan produk di mana harus pergi mencari saran dan informasi bimbingan dan dukungan tambahan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengenali potensi konflik atas kegunaan atau prioritas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan aspek-aspek literasi keuangan secara umum. Yang pertama, memahami beberapa hal terkait pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Yang kedua, tabungan dan pinjaman. Bagian ini mencakup pengetahuan yang terkait dengan tabungan dan pinjaman, seperti penggunaan kartu kredit. Yang ketiga, asuransi. Bagian ini mencakup pengetahuan dasar tentang asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor. Yang keempat, investasi. Bagian ini mencakup pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan resiko investasi. Aspek literasi keuangan secara khusus. Terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama, basic personal finance. Basic personal finance ini meliputi berbagai pemahaman dasar seseorang dalam sebuah sistem keuangan, seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, opportunity, cost, nilai waktu, likuiditas aset, dan lain sebagainya. Kedua yaitu money management atau bisa disebut dengan pengelolaan uang. Money management belajar tentang seseorang individu dalam pengelolaan uang pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman tentang financial literasi, maka semakin baik pula individu tersebut dalam pengelolaan uang pribadi mereka. Yang ketiga yaitu kredit dan debit management. Manajemen perkreditan merupakan serangkaian aktivitas dan komponen yang saling berkaitan satu sama lain, di mana terdapat proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Yang keempat terdapat saving dan investment. Tabungan atau saving yaitu bagian pendapatan masyarakat yang tidak dipakai untuk aktivitas konsumsi, sedangkan bagian tabungan yang dipakai untuk bagian kegiatan ekonomi atau menghasilkan barang dan jasa yang menguntungkan disebut dengan investasi atau investment. Yang kelima yaitu risiko manajemen. Risiko ialah sesuatu yang timbul karena adanya suatu ketidakpastian. Tujuan manajemen risiko ini adalah untuk melakukan pengelolaan risiko, menjadikan kerugian yang dialami dapat diminimalisir atau keuntungan yang akan didapat bisa dimaksimalkan. Manfaat literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemilihan produk dan jasa yang akan digunakan, kita harus mengetahui manfaat dan risiko dari barang tersebut. Dan selain itu kita juga harus mengetahui bahwa barang tersebut itu akan bermanfaat dan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan kita. Ada beberapa manfaat dari literasi keuangan. Yang pertama, membantu pengelolaan keuangan sehari-hari, baik itu keuangan pribadi maupun keuangan keluarga. Penggunaan uang dengan literasi keuangan akan lebih tersusun dan tertata sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bisa menunjukkan kita pelayanan jasa keuangan masyarakat yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi literasi keuangan akan menunjukkan dan mengajarkan kita jika ada suatu masalah, kita bisa mengatasinya dengan suatu layanan jasa keuangan. Dan yang ketiga, bisa menghindari kita dari instrumen kegiatan keuangan yang aneh, yang tidak penting, misalnya transaksi gelap atau semacamnya. Jadi
dengan mempelajari literasi keuangan, kita bisa mengatur, mengelola, dan mengetahui apa saja manfaat dan risiko dari hal-hal tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Guru Cendrawasih, Guru Merpati, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.